Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam belajar hari ini. Oke, untuk pertemuan pertama hari ini, perkenalkan, nama saya Sulistiono, seperti yang tertulis di sini ya. Kemudian kalian bisa manggil saya dengan sebutan Pak Sulis. Dan dalam satu semester ke depan, saya mengajar matematika peminatan, jadi kita akan bersama-sama belajar terkait matematika peminatan dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menguasai fungsi eksponensial dan logaritma. Jadi, saya kira untuk perkenalannya cukup itu dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk materinya. Fungsi eksponensial. Jadi di dalam fungsi eksponensial ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah materi prasyaratnya, kemudian pengantar gitu ya. Dan yang ketiga adalah definisi dari eksponensial. Yang keempat adalah sifat-sifat eksponensial. Yang kelima adalah bentuk akar. Untuk bentuk akar ini tentu sudah pernah dipelajari di jenjang pendidikan sebelumnya. Kemudian fungsi eksponensial sendiri. Kemudian bagaimana kita menggambar grafik fungsi eksponensial. Dan yang ke-8 dan ke-9 adalah persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Oke, langsung saja untuk yang pertama materi prasyaratnya. Materi prasyarat itu apa? Materi prasyarat adalah materi yang harus kalian kuasai sebelum kalian mempelajari materi selanjutnya. Dalam hal ini, sebelum kalian pelajari materi fungsi eksponensial, maka materi prasyarat yang harus kalian kuasai yang pertama adalah himpunan. Nah, masih ingat tentang himpunan ya? Sebagai contoh, saya punya himpunan bilangan asli, maka saya notasikan dengan A begitu. Nah, anggota himpunan bilangan asli siapa saja? Ya, di SMP tentu pernah ingat, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan. Contoh himpunan. Kemudian materi prasyarat yang kedua adalah fungsi. Nah, fungsi di jenjang pendidikan sebelumnya biasanya dinyatakan dalam fx, begitu ya. Fx. Nah, sebagai contoh dalam hal ini kita punya fx adalah 2x plus misalnya 5. Nah, di sini ada ada x yang selanjutnya kita sebut sebagai variabel. Kemudian ada angka 2 di sini. Angka 2 di sini adalah koefisien daripada variabel x dan angka 5 ini adalah konstanta. Oke, saya kira untuk materi prasyarat terkait himpunan dan fungsi sudah dipelajari. Nah, selanjutnya adalah pengantar. Nah, di sini kita melihat ada gambar ya. Ini ada seorang atau dua orang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan suatu bakteri di sebuah lab mikrobiologi. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi R bakteri, jadi awalnya menjadi R bakteri dalam setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 dan setelah 2 jam menjadi 40.000. Nah, ini peneliti ingin mengetahui banyaknya bakteri sebagai hasil pembelahan dan mencari tahu banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, alternatif yang bisa kalian pergunakan ialah menggunakan fungsi eksponensial. Nah, begitu juga ketika kita menjumpai permasalahan yang kedua. Misalnya seperti ini. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang, lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi dua bidang kertas menjadi dua bagian yang sama. Temukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Jadi, misal kita punya selembar kertas gitu ya, anggaplah ini selembar kertas gitu. Nah, kemudian kita lipat kertas ini menjadi dua bagian yang sama besar, maka kita menemukan atau mendapatkan dua bidang kertas yang sama besar, sama luas. Nah, di sini permintaannya temukan pola yang menyatakan hubungan banyaknya lipatan dengan banyaknya bidang kertas. Lihat sini kalau kita melipat sekali maka kita dapatkan dua bidang. Lalu bagaimana kalau melipat dua kali dan seterusnya dan seterusnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka kita harus mempelajari eksponensial. Ya, lanjut ya. Sekarang masuk ke definisi.
Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Jadi A bilangan real. Nah, tentu masih ingat bilangan real itu apa? Bilangan real itu adalah semua bilangan yang kalian kenal. Sementara ini ya. Nah, itu contohnya 1, 2, 3, 0, 4, min 1, 0,4, nah, min 7 setengah, pi 22/7, dan seterusnya. Dan N bilangan bulat positif, jangan lupa. N bilangan bulat positif. Maka A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor yang dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai seterusnya kali A sebanyak N. Atau di sini disebut A-nya adalah basis atau bilangan pokok, N-nya adalah bilangan pangkat atau eksponen. Jika N sama dengan 1, maka A pangkat 1, di nanti kesepakatan, A pangkat 1 cukup kita tulis dengan A. Kemudian jika N sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Lalu bagaimana jika A sama dengan 0? Untuk A sama dengan 0, berarti kita lihat ini, A sama dengan 0, berarti kan 0 pangkat N. Nah, apa yang akan terjadi? Silakan nanti dicoba untuk didiskusikan. Contoh. Yang pertama, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Mengapa bisa 3 pangkat 4? Nah ini, kita lihat. Karena angka 3 di sini banyak 4 kali, sehingga diperoleh 3 pangkat 4. Kemudian A kali A kali A kali A kali A kali A. Dan karena A-nya sebanyak 5, maka kita peroleh A pangkat 5. Saya kira ini sudah familiar, sehingga tidak masalah. Kita lanjutkan. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, ingat di sini A tidak sama dengan 0, dengan M bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif M adalah 1 per A pangkat M. Atau bisa kita tulis 1 per A kali 1 per A kali 1 per A, dan seterusnya sebanyak M. Atau bisa ditulis 1 per A kali A kali A kali A sebanyak M. Sehingga ditulis 1 per A pangkat M. Nah, kita tulis ini. Contoh, 5 pangkat negatif 3. Kita peroleh 1 per 5 pangkat negatif 3. Sesuai dengan definisi, diperoleh 1 per 125. 2 pangkat negatif 4, berarti 1 per 16. X pangkat negatif 7, 1 per X pangkat 7. Dan seterusnya. Nah, ini nanti coba dihitung. 3 pangkat 4 berapa? 4 pangkat 3 berapa? X pangkat 7 dikali A pangkat negatif 3. X pangkat 7 per A pangkat 3. Oke. Kita lanjut. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. A ini. Ketika kita tadi punya A pangkat N sama dengan A kali A kali dan seterusnya sebanyak N kali. Apa yang akan terjadi jika N sama dengan 0? Maka kita peroleh A pangkat 0. Di mana hasilnya adalah 1. Nah, ini mengapa bisa seperti itu? Nah, nanti coba didiskusikan. Lanjut. Sifat-sifat pangkat positif. Sifat yang pertama. Jika A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ingat, di sini basisnya harus sama, sehingga pangkatnya bisa dijumlahkan. Bukti. Nah, ingat, A pangkat M adalah A kali A sebanyak M, A pangkat N, A kali A sebanyak N. Jika ketika ini kita kalikan, maka diperoleh sebanyak M plus N, atau bisa ditulis A pangkat M plus N. Sehingga ini sesuai dengan hasil ini. Nah, ini sesuai. Ya. Nah, contoh. 3 pangkat 7 plus 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 7 plus 2. Sehingga diperoleh 3 pangkat 9. Nah, ini ingat. Nah, kenapa bisa dijumlah? Karena basis awal sudah sama. Oh, sorry. Ini harusnya dikali. Gitu ya. Ya, dikali. Sorry. 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 7 plus 2. Sama dengan 3 pangkat 9. Oke. Lanjut. Sifat yang kedua. Jika A bilangan real, A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika basisnya sudah sama,
bentuk pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Nah, untuk buktinya silahkan nanti dicoba. Silakan beberapa pertanyaan berikut untuk didiskusikan. Yang pertama, analisislah kemungkinan yang terjadi jika syarat A tidak sama dengan 0, pada sifat yang kedua tersebut tidak ada. Apa yang terjadi jika A tidak 0 itu tidak ada? Nah, kan di sini ada penyertanya A tidak sama dengan 0. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika M sama dengan N? Kemudian M kurang dari N. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika M dan N bilangan bulat negatif? Ya, negatif. Karena di sini adalah positif. Nah, saya kira beberapa pertanyaan tersebut sudah mewakili pemahaman kalian ya, jika nanti bisa mengerjakannya. Nah, kemudian untuk 3 pertanyaan ini, silakan nanti didiskusikan dan setelah diperoleh jawabannya, silakan kirimkan jawaban Anda di Google Classroom yang sudah ada. Untuk pertemuan pertama, saya kira cukup sekian dan terima kasih. Dan semoga kita senantiasa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi